Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di suatu tempat jauh di luar pemahaman manusia, sebelum ada waktu, sebelum ada ruang, semesta masih tersembunyi dalam misteri yang belum terpecahkan. Pada saat itu, segala sesuatu berada dalam keheningan yang tak terduga, sebuah kosmos tanpa batas, tanpa bentuk, tanpa harapan. Hanya ada kegelapan yang tak terhingga, sebuah kekosongan tak terdefinisikan, di mana tidak ada konsep tentang apa yang akan menjadi kehidupan atau realitas yang kita kenal sekarang. Sebuah ruang yang luas dan hening, yang penuh dengan potensi. Namun, di tengah kegelapan itu, ada sebuah kekuatan yang tersembunyi, sebuah potensi yang belum diketahui, yang siap untuk mengubah segala sesuatu. Sebuah perubahan yang luar biasa, suatu ledakan yang terjadi dalam sekejap mata, yang dikenal sebagai Big Bang, merobek kegelapan tersebut dan membentuk segala sesuatu yang ada. Pada saat itu, titik yang tak terhingga padat dan panas ini mengandung semua energi, materi, dan potensi yang akan membentuk seluruh alam semesta kita. Energi ini, yang sebelumnya terkunci dalam kekosongan, kini membanjiri ruang dan waktu, menciptakan alam semesta yang berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Sebelum matahari terlahir, sebelum planet pertama terbentuk, bahkan sebelum galaksi pertama tercipta, ada hanya energi murni yang bergerak dan berputar dalam pola yang tak terhitung jumlahnya, saling berinteraksi dalam tarian kosmik yang tak pernah berhenti. Dalam pergerakan tak terhenti ini, materi mulai terbentuk. Partikel-partikel dasar, seperti proton, neutron, dan elektron, mulai menggabungkan diri menjadi atom-atom pertama. Hidrogen, helium, dan elemen-elemen lainnya muncul, membentuk fondasi bagi bintang-bintang yang akan datang. Seiring dengan berkembangnya alam semesta, proses-proses fisika yang luar biasa terjadi. Gravitasi mulai memainkan perannya, menarik materi ke titik pusat dan menciptakan gumpalan-gumpalan besar gas yang akan menjadi bintang-bintang pertama. Namun, pada tahap ini, semesta masih jauh dari bentuk yang kita kenal sekarang. Tidak ada kehidupan, tidak ada atmosfer, hanya keheningan dan energi yang meluap-luap. Meski demikian, potensi kehidupan sudah mulai ada, meskipun jauh di luar pemahaman kita. Bintang-bintang pertama yang tercipta adalah pusat dari pembentukan galaksi pertama. Di dalam kekosongan yang seakan-akan tak berujung, energi dan gravitasi bekerja bersama untuk menciptakan struktur yang kita kenal sebagai galaksi, sistem bintang, dan akhirnya, planet. Bumi, sebuah bola kecil yang lahir di tengah proses yang sangat besar, adalah bagian dari cerita ini. Sebuah planet muda yang sangat tidak ramah, dengan atmosfer yang penuh dengan gas beracun dan suhu yang sangat tinggi. Namun, meskipun bumi adalah tempat yang tak bisa dihuni oleh kehidupan seperti yang kita kenal, ada kekuatan yang tak terlihat bekerja di balik layar, suatu kekuatan yang akan membawa kehidupan kepada dunia yang baru ini. Namun, meskipun bumi terbentuk dan galaksi berkembang, semesta tetap berada dalam ketidakpastian. Setiap galaksi, setiap bintang, setiap planet, termasuk bumi, masih dalam proses evolusi, sebuah proses panjang yang tidak akan pernah berhenti. Sementara bintang-bintang pertama mulai mati dalam ledakan supernova yang mengerikan, mereka melepaskan elemen-elemen berat yang penting untuk kehidupan ke ruang angkasa. Ini adalah momen krusial dalam sejarah alam semesta, karena elemen-elemen seperti karbon, oksigen, dan nitrogen, yang sangat penting bagi kehidupan, tersebar di seluruh ruang. Proses ini juga menciptakan lubang hitam yang mengubah fisika ruang waktu, menciptakan ketidakpastian dan potensi untuk penciptaan lebih lanjut. Namun, meskipun alam semesta tampak kacau dan tidak dapat dipahami, di balik semua ini ada satu kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, energi. Energi yang terus berubah, berkembang, dan mengalir menuju tujuan yang tak terduga. Semesta ini adalah perjalanan energi, dan semua yang ada di dalamnya, termasuk bumi, adalah bagian dari perjalanan tersebut.
Dari awal mula yang sangat sederhana, hingga perkembangan kehidupan yang sangat kompleks, perjalanan kosmik ini terus berlanjut, tak terhentikan. Bumi, yang pada awalnya tidak lebih dari bola api yang panas dan bergejolak, akhirnya mulai mendingin. Suhu permukaannya menurun, atmosfer yang penuh dengan gas-gas beracun mulai terbentuk, menciptakan kondisi yang mungkin mendukung kehidupan suatu hari nanti. Lautan terbentuk dari uap air yang mendingin, dan kerak bumi mulai terbentuk dengan pergerakan lempeng tektonik yang terus-menerus. Namun, meskipun bumi semakin stabil, kehidupan masih jauh dari jangkauan. Bumi masih menjadi tempat yang tidak ramah, yang penuh dengan kekacauan, letusan gunung berapi, dan dampak meteor. Namun, dari kekacauan ini, sebuah perubahan besar akan terjadi, perubahan yang akan mengarah pada kemunculan kehidupan pertama di bumi. Setelah miliaran tahun dalam kegelapan, perubahan besar mulai terjadi di bumi yang muda. Suhu permukaan bumi yang sangat tinggi mulai mendingin, atmosfer beracun yang sebelumnya dipenuhi karbon dioksida, metana, dan amonia mulai bertransisi menjadi lebih stabil. Air yang dulunya berada dalam bentuk uap kini terkondensasi menjadi lautan purba yang luas. Permukaan bumi, meskipun penuh dengan aktivitas vulkanik dan dampak meteorit yang masih terjadi, akhirnya memberikan ruang bagi kehidupan untuk muncul. Bumi masih dalam tahap yang sangat muda dan penuh gejolak, namun kondisi yang lebih kondusif mulai terbentuk. Di tengah laut purba ini, sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi. Dalam kolam primordial yang kaya akan senyawa kimia, kehidupan pertama kali muncul. Tidak ada yang tahu persis bagaimana kehidupan dimulai, tetapi banyak ilmuwan yang bersepakat bahwa kehidupan pertama kali muncul dari reaksi kimia yang rumit, sebuah proses yang kita kenal sebagai abiogenesis, proses di mana molekul-molekul sederhana bergabung untuk membentuk senyawa organik yang lebih kompleks, yang akhirnya mampu mereplikasi dirinya sendiri dan menjalani proses kehidupan. Bumi yang masih muda, dengan atmosfer yang penuh dengan gas-gas beracun dan lautan yang mengandung bahan kimia, adalah tempat yang sangat ekstrim. Namun, disinilah kehidupan pertama kali menemukan pijakannya. Dalam kondisi yang keras ini, molekul-molekul organik pertama kali terbentuk, mungkin melalui sambaran petir atau sumber energi lainnya. Molekul-molekul ini, seperti asam amino, nukleotida, dan asam lemak, adalah bahan dasar dari kehidupan, dan mereka mulai berinteraksi dan membentuk molekul yang lebih kompleks. Proses ini tidak terjadi secara instan, ia membutuhkan waktu yang sangat lama dan penuh percobaan. Molekul-molekul ini saling berinteraksi dan bereaksi dengan cara yang semakin kompleks. Beberapa dari molekul ini mulai bergabung membentuk struktur yang lebih besar, yang dikenal sebagai mikrosfer, struktur kecil yang mampu melindungi materi di dalamnya. Kemudian, struktur ini berkembang menjadi lebih kompleks, membentuk sel pertama yang mampu berfungsi sebagai unit dasar kehidupan. Sel pertama ini sangat sederhana, mungkin hanya berupa lapisan membran yang melindungi materi genetik dan bahan kimia lainnya. Namun, sel ini adalah cikal bakal dari semua bentuk kehidupan yang akan datang. Melalui mekanisme replikasi, sel-sel pertama ini mulai berkembang dan memperbanyak diri. Namun, tidak ada kehidupan yang sempurna sejak awal. Sel-sel ini harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat keras dan tidak stabil. Seiring berjalannya waktu, molekul-molekul organik semakin berkembang menjadi struktur yang lebih rumit. Salah satu evolusi terpenting dalam sejarah kehidupan adalah munculnya RNA sebagai molekul yang mampu menyimpan informasi genetik dan bertindak sebagai katalisator untuk reaksi kimia. Teori yang dikenal dengan hipotesis dunia RNA mengusulkan bahwa RNA mungkin merupakan molekul pertama yang dapat mereplikasi diri dan mengembangkan informasi genetik. Seiring berjalannya waktu, RNA ini berkembang menjadi struktur yang lebih kompleks, dan akhirnya membentuk DNA, molekul yang kini kita kenal sebagai pembawa informasi genetik dalam semua bentuk kehidupan. Proses ini adalah tonggak penting dalam sejarah bumi. Meskipun kehidupan pertama kali muncul dalam bentuk yang sangat sederhana, potensi untuk berkembang dan beradaptasi sudah ada sejak awal.
DNA, sebagai pembawa informasi genetik, memberikan kehidupan sebuah kemampuan luar biasa, kemampuan untuk berevolusi. Seiring waktu, sel-sel yang sederhana ini mulai berkembang menjadi organisme yang lebih kompleks, pertama kali di lautan, di mana mereka dilindungi dari sinar matahari langsung dan atmosfer yang keras. Evolusi yang tak terhentikan. Seiring dengan berkembangnya kehidupan, lautan purba menjadi tempat yang subur untuk organisme pertama. Pada tahap ini, organisme tersebut masih sangat sederhana, mikroba dan alga, yang hanya dapat bertahan hidup melalui proses-proses kimia dasar. Namun, melalui proses evolusi yang berlangsung selama miliaran tahun, kehidupan mulai berkembang dengan cara yang sangat kompleks. Organisme ini mulai melakukan fotosintesis, sebuah proses yang sangat penting dalam sejarah kehidupan di bumi. Dengan fotosintesis, organisme ini mulai memanfaatkan energi dari sinar matahari untuk menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Proses fotosintesis ini mengubah bumi secara drastis. Sebelumnya, atmosfer bumi kaya akan gas karbon dioksida dan metana, namun dengan munculnya organisme fotosintetik, oksigen mulai diproduksi. Ini adalah perubahan besar dalam sejarah planet kita, karena oksigen merupakan elemen yang sangat penting untuk kehidupan yang lebih kompleks. Oksigen mulai mengisi atmosfer, membuka jalan bagi kehidupan yang lebih beragam. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan. Oksigen adalah gas yang sangat reaktif dan bisa merusak molekul yang ada dalam sel-sel hidup. Oleh karena itu, hanya organisme yang mampu beradaptasi dengan oksigen yang dapat bertahan hidup dalam atmosfer baru ini. Organisme yang mampu menggunakan oksigen untuk respirasi aerobik, seperti yang kita kenal pada kehidupan modern, mulai berkembang dan mendominasi bumi. Proses ini membuka jalan bagi munculnya kehidupan yang lebih besar dan lebih kompleks. Namun, meskipun atmosfer bumi semakin kaya akan oksigen, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Proses evolusi tidaklah mudah. Ada banyak jenis kehidupan yang muncul dan punah sepanjang sejarah bumi, tetapi setiap langkah kecil dalam proses ini membawa kita lebih dekat kepada kehidupan yang lebih beragam dan kompleks. Bumi yang penuh dengan potensi. Dengan munculnya oksigen, kehidupan di bumi memasuki fase yang baru. Organisme yang lebih kompleks, seperti tumbuhan dan hewan, mulai muncul dan beradaptasi dengan lingkungan yang semakin berubah. Tumbuhan pertama, yang muncul sekitar 500 juta tahun yang lalu, memberikan makanan dan tempat bagi organisme lain untuk berkembang. Kehidupan di daratan, yang sebelumnya terbatas pada lautan, kini mulai berkembang. Hewan pertama yang muncul di daratan, seperti amfibi, mulai menjelajahi dunia baru yang penuh dengan kemungkinan. Proses ini adalah bagian dari kisah panjang evolusi kehidupan di bumi, di mana setiap langkah, setiap perubahan kecil, membawa kehidupan ke arah yang lebih kompleks. Dari mikroba di lautan hingga tumbuhan dan hewan yang berkembang di daratan, bumi mulai menjadi rumah bagi kehidupan yang begitu beragam dan penuh warna. Kehidupan yang awalnya sederhana ini, berkat proses evolusi, akhirnya berkembang menjadi sistem yang sangat kompleks, dengan ribuan spesies yang berinteraksi satu sama lain dalam ekosistem yang saling bergantung. Namun, perjalanan ini belum selesai. Kehidupan terus berkembang, beradaptasi, dan berevolusi. Setiap perubahan lingkungan, setiap tantangan baru yang dihadapi, mendorong seleksi alam untuk menghasilkan bentuk kehidupan yang lebih sesuai dengan dunia baru ini. Dalam perjalanan panjang ini, bumi menjadi rumah bagi berbagai macam kehidupan yang berkembang dengan cara yang begitu indah dan mengagumkan. Setelah miliaran tahun perjalanan kosmik yang tak terhentikan, kehidupan di bumi mencapai tahap yang lebih kompleks dan beragam. Dari mikroba sederhana yang mengambang di lautan primitif, hingga tumbuhan, hewan, dan akhirnya, manusia, perjalanannya adalah hasil dari evolusi yang tanpa henti, didorong oleh seleksi alam dan adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Namun, setelah semua tahap awal yang menakjubkan ini, kehidupan di bumi memasuki fase baru,
fase yang dipenuhi oleh potensi luar biasa, namun juga tantangan yang semakin besar. Dampak evolusi manusia terhadap kehidupan dan alam semesta. Di tengah keharmonisan kehidupan yang telah berkembang selama jutaan tahun, muncul satu spesies yang akhirnya akan mengubah arah perjalanan ini, manusia. Dengan kecerdasan luar biasa, kemampuan untuk berinovasi, dan kekuatan untuk memanipulasi lingkungan sekitarnya, manusia menjadi kekuatan yang dapat mengubah planet ini secara drastis. Keberadaan manusia bukan hanya merubah ekosistem, tetapi juga membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan kita di alam semesta yang lebih luas. Seiring manusia berkembang, mereka mengembangkan teknologi yang memungkinkan mereka untuk mengontrol energi dan materi dengan cara yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dari penemuan api, roda, hingga teknologi modern yang memungkinkan mereka untuk menjelajahi luar angkasa, manusia mulai memahami kekuatan energi yang mendasari alam semesta. Namun, seiring berkembangnya teknologi, muncul pula tanggung jawab besar. Manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan mereka, tetapi apakah mereka memahami dampaknya terhadap keseimbangan kehidupan di bumi? Perubahan yang dibawa oleh manusia sangat besar. Proses industri yang berkembang pesat menghasilkan polusi udara, tanah, dan air, merusak ekosistem yang telah terbentuk dengan susah payah. Pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca mulai mengubah iklim bumi, menciptakan ketidakpastian yang lebih besar bagi kehidupan di planet ini. Perusakan hutan hujan dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan konsekuensi langsung dari aktivitas manusia yang merusak keseimbangan yang telah terbentuk selama miliaran tahun. Namun, bukan hanya kerusakan yang dibawa manusia. Manusia juga memiliki kemampuan untuk menciptakan solusi yang dapat mengembalikan keseimbangan yang hilang. Gerakan pelestarian alam, penelitian tentang energi terbarukan, dan upaya untuk mengurangi polusi adalah bagian dari usaha manusia untuk memperbaiki dampak yang telah mereka buat. Inilah saatnya untuk berbicara tentang pertanggungjawaban. Manusia memiliki peran untuk menjaga kelangsungan kehidupan yang sudah ada, serta memastikan bahwa energi yang mereka gunakan untuk berkembang tidak menghancurkan dunia yang mereka huni. Mencapai keseimbangan dalam ekosistem bumi. Seiring dengan dampak manusia terhadap planet ini, alam semesta terus berjalan dengan iramanya sendiri. Bumi, yang merupakan bagian dari sistem alam semesta yang sangat besar dan teratur, harus mengikuti aturan dan hukum alam semesta yang lebih luas. Namun, dalam semua perubahan yang terjadi, ada satu hal yang tetap menjadi landasan, keberagaman dan keseimbangan kehidupan. Keberagaman hayati adalah kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Setiap spesies, dari yang terkecil hingga yang terbesar, memainkan peran penting dalam menjaga fungsi ekosistem. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita hirup, sementara mikroba di dalam tanah membantu mendaur ulang bahan organik. Hewan-hewan, dari serangga hingga mamalia, membantu menjaga keseimbangan dengan cara mereka sendiri. Baik sebagai predator maupun mangsa, mereka mengatur jumlah spesies lain dalam rantai makanan. Kehilangan satu spesies dapat menyebabkan gangguan besar pada ekosistem yang telah terjalin begitu lama. Namun, keseimbangan ini tidak hanya bergantung pada keanekaragaman hayati. Perubahan lingkungan yang cepat, yang seringkali dipicu oleh manusia, dapat mengganggu keseimbangan ini. Pemanasan global mengancam banyak spesies dengan menciptakan perubahan iklim yang ekstrim, sementara deforestasi dan urbanisasi menghancurkan habitat alami. Bencana alam yang sering terjadi, seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis yang semakin kuat, menunjukkan ketidakseimbangan yang semakin mendalam di planet kita. Di sisi lain, manusia juga dapat mempengaruhi kehidupan di bumi dengan cara yang positif. Kita memiliki kemampuan untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan. Perubahan iklim dapat ditekan dengan mengurangi emisi karbon, memperkenalkan teknologi hijau, dan beralih ke sumber energi terbarukan. Penanaman kembali hutan, restorasi ekosistem yang rusak,
dan perlindungan spesies yang terancam punah adalah langkah-langkah yang sangat penting dalam memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Dengan menyadari keterhubungan kita dengan semua bentuk kehidupan, manusia dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keseimbangan yang telah terancam. Mencari makna di tengah kekosongan kosmik. Namun, meskipun bumi adalah rumah bagi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, kita harus mengingat bahwa kita hanyalah bagian kecil dari perjalanan kosmik yang jauh lebih besar. Di luar bumi, ada alam semesta yang luas, yang dipenuhi oleh miliaran galaksi, bintang, dan planet. Kita, manusia, berada di ujung sebuah kisah yang dimulai jauh sebelum kita ada dan akan terus berlanjut jauh setelah kita pergi. Apakah kita hanya sekedar kebetulan di tengah alam semesta yang besar ini? Atau apakah kita memiliki peran yang lebih besar dalam perjalanan kosmik ini? Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab, tetapi pertanyaan inilah yang mendorong manusia untuk terus mencari makna dalam hidup mereka. Melalui eksplorasi luar angkasa, penemuan ilmiah, dan pemahaman tentang asal-usul kita belajar bahwa kita bukan hanya bagian dari bumi, kita adalah bagian dari alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Di luar planet kita, mungkin ada kehidupan lain yang juga berada dalam perjalanan evolusi mereka sendiri. Mungkin ada galaksi yang penuh dengan dunia-dunia yang menghuni bentuk kehidupan yang sangat berbeda dari kita. Jika ada kehidupan seperti kita di luar sana, apakah mereka juga berjuang untuk menemukan keseimbangan dalam ekosistem mereka, seperti kita? Ataukah mereka lebih bijaksana dan lebih sadar akan keberlanjutan alam semesta? Perjalanan kita sebagai spesies, seperti perjalanan semesta itu sendiri, penuh dengan tantangan, misteri, dan peluang. Kita dihadapkan pada pilihan, apakah kita akan membiarkan diri kita terperangkap dalam kebodohan dan keserakahan yang mengarah pada kerusakan, atau apakah kita akan mengarahkan diri kita menuju keseimbangan, penyembuhan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang peran kita dalam semesta yang lebih besar? Kesimpulan: kisah kosmik ini, yang dimulai dari kegelapan dan keheningan yang tak terduga, membawa kita pada perjalanan panjang yang penuh dengan perubahan, ketidakpastian, dan keajaiban. Dari kelahiran bintang pertama hingga munculnya kehidupan di bumi, hingga upaya manusia untuk memahami dan melestarikan planet kita, semuanya merupakan bagian dari satu perjalanan besar, perjalanan semesta dalam sinar keabadian. Kita adalah bagian dari perjalanan ini. Setiap langkah yang kita ambil, setiap perubahan yang kita buat, memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan meskipun perjalanan kita masih jauh dari selesai, kita memiliki kesempatan untuk memilih arah masa depan yang lebih baik, dengan menjaga keseimbangan alam semesta dan menghormati hubungan kita dengan kehidupan di bumi.